Ya, benar. Doa mulai. Tapi kita cek dulu kehadiran kalian biar lebih semangat lagi dalam belajar. Guru absen dulu. Yang pertama Anis. Hadir, oke. Terus Amber. Ya, Destian Juliano. Eko Rizky, ya, Farel, Gandhi, Hendi Prabowo, ya, Garis, ya, hadir ya, Ovani, ya, Maira, Merida, Pria, Rafli, Rifa, iya, Rifa ternyata laki-laki ya, laki-laki perempuan, Rina, hadir. Saya Galih, iya, Setato, Samara, Tantri, Valen, via Valen apa ya penyanyi? Wiji, iya Wiji, Vivian, iya Vivian. Oke, ternyata alhamdulillah pada pagi hari ini semua anak berkumpul sudah bisa untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum guru lanjut ke materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari, guru mau bertanya, kemarin kita belajar mengenai apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Amber? Struktur teks cerpen. Oh iya, struktur teks cerpen. Ada berapa struktur teks cerpen itu? Ada? 4. Betul, 4. Yang pertama, siapa yang itu? Yang pertama apa aja? Taufani? Orientasi. Yang kedua? Rangkaian peristiwa. Oke, bagus. Terus baru 2. Yang ketiga apa itu? Ya? Komunikasi. Yang kedua? Yang apa? Resolusi. Itu adalah struktur teks cerpen yang kemarin kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita belajar, karena kemarin kita sudah belajar struktur. Nah, hari ini kita belajar menulis teks cerpen, ya. Kita akan belajar menulis teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Ya kan? Kita masih bingung. Teks cerpen kan kemarin sudah kita bahas, itu teks mengenai cerita pendek. Oke. Kita sorry ya. Ya, kita pada pagi hari ini belajar mengenai menulis teks cerpen. Lihat di layar? Bisa. Menulis teks cerpen ini berhubungan dengan materi yang kemarin kita pelajari. Jadi ada yang menjawab struktur teksnya, ada yang menjawab orientasi, kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa, terus yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah resolusi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik. Nah, ini yang pertama, peserta didik mampu menulis cerpen dengan menggunakan media
gambar berseri. Nanti kalian saya suruh untuk menulis cerpen berdasarkan gambar berseri yang kalian pilih. Nanti ada 3 gambar yang ditampilkan, nanti diskusikan dan kelompok gambar yang mana yang buat kalian menulis cerpen. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Manfaat pembelajaran menulis cerpen. Yang pertama, peserta didik dapat melatih keterampilan menulis, melatih menuangkan ide gagasan, imajinasi, dan perasaan cerita pendek berdasarkan struktur, unsur pembangun, serta kaidah kebahasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti akan Bu Guru amati langsung ketika kalian sedang melaksanakan diskusi. Sedangkan yang kedua adalah penilaian asesmen diagnostik dan non kognitif. Nanti anak-anak saya bagikan kertas, di situ ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu bisa menjawabnya. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Yang mana dari penilaian keterampilan ini adalah hasil kalian menulis dalam bentuk kelompoknya. Jadi hasilnya yang dinilai. Kemudian, nah, ada pertanyaan pemantik, ya. Ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebutkan unsur pembangun atau intrinsik teks cerita pendek. Siapa yang menjawab? Tunjuk jari. Unsur pembangunnya ada 6 kalau nggak salah. Ayo, tunjuk jari. Ada? Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah alur. Yang ketiga adalah apa? Latar. Terus yang keempat apa? Sudut pandang. Betul apa, Mbak Marina? Terus yang kelima? Tokoh. Yang keenam? Iya, pintar. Ada 6 struktur atau unsur pembangun teks cerpen. Nah, pertanyaan kedua. Kemarin kan sudah belajar mengenai struktur teks cerpen. Menurut kalian, bagian mana yang menarik dalam pembelajaran menulis cerpen? Ya, menurut Samara dalam membuat kerangka cerpen. Iya, menurut Samara sendiri itu menulisnya itu ketika tertarik itu dengan membuat kerangka cerpen. Oke, bagus sekali. Terus selanjutnya, nah, ini nanti di sini kita relax dulu, kita melakukan explaining, ya, explainingnya dengan cara kalian pejamkan mata kalian, ya, jangan tidur tapi ya, pejamkan saja, relax saja, duduknya yang tenang, yang nyaman, jangan sampai kamu ketika disuruh itu ya, pejamkan mata, kamu tiba-tiba langsung kali saya tidur, ya, mendengar musik ini, ya. Jadi ini ada musik, ya, nanti kalian dengarkan baik-baik, relax saja, coba duduknya yang nyaman dulu, duduknya yang nyaman dulu, ya, nyaman, sudah nyaman semuanya, sudah nyaman semuanya, sudah nyaman semuanya, terus kalian duduk relax, ya, pejamkan mata kalian. 1, 2, 3. Ya, silakan rasakan musiknya. Kalian pahami.
kalian? Bisa bawa dulu. Gimana perasaan kalian? Relax? 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 Tenang? Tenang atau tidak? Dibandingkan dengan pertama kita masuk, kita mengawali tenangan mana? Dari awal apa yang tadi? Tadi. Oke, berarti musik relax ini sangat membantu kalian ya dalam melatih konsentrasi. Nah, sekarang terus bertanya lagi. Dari musik yang kamu dengar tadi, alat musik apa saja yang kamu dengar? Gitar. Terus apa lagi? Ya, musik apa lagi yang kalian dengar? Maksudnya ini melatih fokus kalian. Selain gitar ada? Apa ini? Piano. Terus kamu dengar apa lagi selain alat musik? Suara apa lagi? Hah? Suara burung. Betul. Terus apa lagi? Jangan malu ya. Kalau ini tidak ada yang disalahkan. Sesuai apa yang kamu dengar saja yang tadi kamu dengar dan kamu rasakan. Tadi ada suara burung. Terus suara apa lagi? Ayo. Suara apa lagi? Dengan suara aliran air enggak? Alam. Iya betul, alam. Terus terdengar apa lagi? Terdengar aliran air yang mengalir ya, kayak mericik airnya itu ya. Nah, itu adalah suara-suara yang kalian dengar. Mungkin ada banyak lagi suara yang kalian dengar karena kalian masih malu ya. Jadi kalian selalu mengungkapkannya. Oke. Ya. Tadi kamu sudah bahas alat musiknya, mengenai ukur neon. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai materi yang akan kita pelajari. Silakan siapkan alat tulis kalian, ya. Silakan ambil alat tulis, baik buku, pulpen semuanya diambil. Ya sudah, nanti kita lanjut, ya. Kita simak dulu video yang ada di. Halo kalian, di mana kita sudah hasil pada sesi kali ini. Nah, yang kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks melalui cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide ini dapat bersumber dari apa saja. Yang pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Jadi, jika kamu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kejadian, itu bisa diangkat jadi sebuah ide cerita. Selain pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga dapat kita jadikan ide cerita. Kalian terbiasakan bercerita bersama teman-teman, curhat-curhatan kalau istilahnya ya. Nah, itu juga bisa jadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Kita melihat suatu kejadian nih, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita cerpen. Selain itu, bisa juga bersumber dari khayalan. Jadi benar-benar tokohnya itu tokoh khayalan, kemudian peristiwa khayalan juga, itu boleh. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus menyesuaikan dengan struktur teks narasi cerpen. Sesuaikan dengan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya. Terus, apa sih yang akan dimunculkan sebagai konflik? Nah, penampilan masalahnya akan seperti apa? Dan ingat, setelah ada masalah, kalian juga harus menentukan betul sekali penyelesaian. Nah, kalian bentuk, kalian tulis poin-poinnya yang bentuk struktur ini. Kalau kalian sudah menentukan strukturnya, akan seperti apa? Sudah memiliki gambaran nih, kira-kira pokoknya seperti apa ceritanya. Baru langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Kalian menulis ceritanya secara utuh. Kalian di sini
mengembangkan tokoh-tokohnya, disertai dengan wataknya, bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakternya. Kemudian latar tempat yang dipilih, di mana saja, latar waktu, kapan saja, latar suasananya mau bagaimana. Kemudian tema juga ya, tema tadi sudah disebutkan di cerita. Nah, jadi di sini kalian perhatikan unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik ya, menggunakan tokoh dan pengetahuan, menggunakan alur, menggunakan makna, dan tidak juga bisa menyisipkan nilai kehidupan. Nah, kita tulis sampai selesai. Kalau sudah selesai keterangan kalian buat, langkah berikutnya adalah memberi judul pada karangan. Dalam pemberian judul itu buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik akan membuat calon pembaca tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, sekarang sudah lengkap kan teks atau karangan narasinya disertai dengan judul. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali dan memperbaiki. Kalian baca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang, atau misalnya ada yang salah, atau mau ada bagian yang ingin kalian hilangkan, atau misalnya nih pada bagian tertentu ada dialog yang kurang sehingga ceritanya kurang berhubungan. Nah, sebab akibatnya kurang terlihat, bisa kalian tambahkan. Nah, itu langkah yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. Sekarang kalian, mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan fenomena yang terjadi atau hal yang dilihat. Nah, misalnya sekarang kita lihat di sini ada sebuah pengalaman ya, pengalaman seorang yang melakukan snorkeling yang ditutupi dengan ubur-ubur. Kira-kira ada ide yang muncul nggak sih cerita apa yang akan kita tulis kalau melihat gambar ini? Nah, misalnya kita akan menuliskan cerpen bertema pengalaman snorkeling terkena ubur-ubur. Nah, itu ya ceritanya sudah kita tentukan. Langkah yang kedua, kita membuat kerangka karangan. Nah, tentukan strukturnya. Apa saja peristiwanya? Misal, peristiwa awalnya itu kita berlibur bersama keluarga ke pantai atau ke Pulau Seribu. Nah, kemudian kita melakukan snorkeling dan kita terlalu asyik sehingga tidak terlihat atau tidak menyadari adanya ubur-ubur. Akhirnya kita tersengat. Nah, saat tersengat itu kita ingin menangkap ubur-ubur itu karena terdekat misalnya ya. Tetapi guide-nya itu melarang kita untuk menangkap ubur-ubur tersebut karena bisa melakukan tanda-tanda yang lainnya. Akhirnya misalnya kalian naik lagi ke atas perahu. Nah, kemudian ada yang kalian rasakan apa akibat dari sengatan itu. Nah, kemudian kalian pun pulang. Ya, kamu bersama keluarga kamu pulang ke penginapan. Nah, kerangkanya sudah kita buat. Nah, kalau kerangkanya sudah ada, kalian kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang utuh. Tuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana wataknya, kemudian latar tempatnya, semuanya harus utuh ya. Nah, kalau kalian sudah tulis, sekarang tibalah kalian membuat judul karangan. Kira-kira judul apa ya yang menarik untuk judul tersebut? Misalnya nih, kita berikan contoh pertemuan dengan makhluk transparan saat liburan. Nah, misalnya seperti itu. Itu judul cerita pada cerpen yang kita buat. Nah, kalau sudah ada judulnya, teksnya sudah utuh, kita periksa kembali. Apakah ada penulisan yang masih kurang atau misalnya masih salah? Nah, silakan kalian cek kembali. Kalian juga bisa meminta bantuan ke orang lain untuk membaca hasil tulisanmu dan biarkan orang lain untuk menilainya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, kita akan melihat kembali materi-materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita telah mempelajari unsur intrinsik, ada apa saja? Yang pertama, tokoh dan tokohan. Kedua, alur.
ketiga tema, keempat latar, 5 amanat, dan yang keenam sudut pandang. Nah, ada sumber dari kakak untuk mengingat keenam unsur intrinsik tersebut. Apa sumbernya? Sumbernya adalah tokoh atlas. Tokoh itu tokoh dan penokohan. A. Alur. T. Tema. L. Latar. A. Amanat. Dan S. Sudut pandang. Jadi ingat ya, tokoh atlas. Selain unsur intrinsik ini, kita juga mempelajari unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Selain itu, kita juga telah mempelajari struktur teks narasi cerpen. Ada 6. Yang pertama, abstraksi. 2. Orientasi. 3. Komunikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. Dan yang keenam, kodak. Ada satu lagi yang perlu kita bahas, yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks narasi cerpen. Apa sajakah itu? Yang pertama, teks narasi cerpen menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi. Yang kedua, menggunakan majas. Yang ketiga, menggunakan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, kriteria, silakan kalian baca kembali atau pelajari kembali ya. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Salam Wipel. Oke, inilah video mengenai materi yang akan kita bahas atau kita tulis pada hari ini. Jadi ini ya, langkah-langkah dalam menulis cerpen itu adalah 1. Menentukan ide, ya. Dan yang kedua, menentukan kerangka. Nah, kerangka inilah yang nanti membimbing kalian dalam membuat teks cerpen. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka cerpen. Nah, dari kerangka ini kemudian kamu dibuat ceritanya sesuai dengan kerangka yang kalian buat. Jadi menjadi cerpen secara utuh. Dan yang keempat, menyunting atau kita bisa menggunakan menyunting cerpen ini adalah menggunakan kata-kata yang tadinya harusnya dipisah ataupun digandeng. Ya, nanti ada pada bahan ajar yang sudah disampaikan lewat link ataupun barcode. Nah, kemudian di sini nanti kalian secara berkelompok memilih salah satu gambar yang sudah guru berikan lewat grup. Ini adalah gambar berseri 1. Ya, ini adalah gambar berseri 2 dan gambar berseri 3. Ya, paham anak-anak? Nanti contohnya ada pada link. Nah, bisa salah satu menggunakan link ini atau bisa menggunakan barcode. Silakan, di sini ada barcode dan link ini berupa materi bahan ajar biar kamu nanti ketika membuat teks cerpennya itu tidak ada yang lupa atau ketinggalan. Silakan, ada yang mau membuat atau mau menyekat barcode-nya? Buka browser. Nah, di situ muncul mengenai bahan ajarnya, ya. Nah, ini kan bahan ajarnya, sudah kelihatan bahan ajarnya. Jadi nanti kalau kalian punya link, menggunakan link pun bisa. Itu di situ berisi tentang materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, sehingga kamu ketika menulis teks cerpen itu bisa dibimbing lewat bahan ajar tersebut. Paham anak-anak? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan bentuk kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silakan.
Kemudian siapa yang menulisnya? Siapa yang membuat kerangkanya? Atau siapa yang membuat instrumennya? Ya. Siapa ini? Mau gambar berapa ini? 1, 2, atau 3? 3. Oke. Kelompok 1? Berseri 2. Kelompok sini? Gambar ketiga. Kelompok sana? Yang laki-laki? Mau gambar berseri berapa? 1, 2, atau 3? Ayo. 1. Ini sekarang 2. Oke. Bu Guru bagikan ya. Nah. Nanti gambar berserinya silakan Bu Guru beri kawan truk. Bisa 1 atau 2 ya, sudah dulu. Nih, kalau kalian masih bingung, ini ada gambar berseri. Nah, ada gambar berseri 1, ya. Terus ada yang kedua adalah gambar berseri 2. Nah, terus yang ketiga adalah gambar berseri 3. Kamu memilih salah satu gambar saja. Yang mana sih? Ada yang mau dibantu? Ya, nanti yang bisa ganti apa? Kalimat saja sebagai kerangka, nanti yang semuanya nanti di dalam apa LKP-nya ya. Ini lanjutannya di bawah. Kalian bisa ya. Ini gambar berapa? Ini yang pertama tadi yang lagi ya. Udah selesai ya, cepetan. Waktunya dikasih sedikit ya. Waktunya dikasih sedikit, dipercepat. Kita nanti lanjutkan menulis cerpennya. Ya. Ini dulu bagikan lembar yang kedua, jadi nanti bisa langsung menulis ya. Ada yang tulis kerangkanya. Nah. Ini sudah satu lagi. Dari orientasi sampai ke resolusi itu di sini semuanya. Nah, dia sebenarnya ditulis judulnya apa terserah. Terus kerangka nanti orientasi. Iya, orientasinya sudah betul. Ini kan baru sekilas, nanti dikembangkan. Udah, ya.
Ya, silakan. Ini ada yang di sini. Nanti di sini di semua ya. Terserah mau yang boleh, boleh gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang nomor peserta didiknya bisa minta lagi sama guru, masih ada gambarnya. Yang sudah selesai? Belum?
Sudah? Guru berlaku 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya, selesai. Nanti baru selesai ya. Nanti salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya ya. Dengan cara apa biar nggak pada takut sampai duluan. Ini buku sudah menyediakan nomor undiannya. Nah, ini siapa yang nomor pertama, nomor dua, ketiga, nomor 5 boleh dari nomor ya. Silakan dimaju ya. Nah, boleh boleh lah. Semuanya maju nomor satu yang nomornya kalian maju semua boleh biar nanti temennya nggak suruh. Ya.
Ya, ini bersama. Kemudian kalau ini selesai, harus tidak apa namanya? Apa sih belajar? Lewat ini presentasikan. Sudah selesai ini? Apa ini? Waktunya sudah habis. Ya, silakan letakkan bukunya dan alat-alat yang lainnya. Kita lanjut untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan salah satu wakil kelompok maju untuk mengambil nomor undian dalam presentasinya. Ya, silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang keras kenapa? Nama anggota Sari Farel Agneta Melidestiani Melangkap Ring bunyi jam di atas meja pun berbunyi tentang Dimas bangun dari tidurnya. Setelah itu Dimas pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian Dimas melanjutkan belajar dan memasukkan buku pelajaran ke dalam kelas. Oh ya, perkenalkan, nama aku Dimas. Aku merupakan salah satu siswa SMP sekolah swasta yang ada di Maus, Kabupaten Cilacap. Walaupun sekolahku terkenal dengan sebutan anak-anak nakal, tetapi aku pun senang karena tetap semua anak-anak di sekolahku yang nakal seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Dimas sudah selesai
Ya, baca satu. Sebentar lagi, Bu. Yang lama Dimas keluar dari kamar mandi menuju ke Iya, ada ya. Caranya Dimas mengakhiri sarapan dan panggilan kepada orang tuanya. Saya pergi, Dimas berangkat dulu ya, kata ibunya sambil berselama menuju sebelum tangannya dan ibu hati-hati ya. Jangan bersuka-suka ketika sudah menengok pada begitu. Di jalan Dimas bertemu dengan teman-teman yang lain. Mereka pun ngobrol sambil berjalan menuju ke sekolah. Ya, terima kasih tepuk tangan. Oke, dari kelompok ini ada yang menanggapinya? Ya, oke, dari kelompoknya Samara, silakan tanggapi. Bacanya kurang keras, ya, terus kurang cepat, terus tidak jelas. Oke, itu ya. Tapi perhatian untuk pertemuan selanjutnya nih, kelompoknya Rina ketika presentasi harus menggunakan cara yang keras dan jelas, ya. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak sudah menanggapinya. Yang kedua, silakan yang kedua maju. Ayo maju, jangan lama-lama. Ayo, bareng-bareng, satu kelompok bareng-bareng. Ya, silakan dimulai. Kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buaya, Oke. anggota kelompok Sarel, Srafli, Ria, Bali. Ketika libur sekolah, Tasya dan Santi bermain ke rumah Raya. Assalamualaikum Raya, di rumah apa tidak ya Tasya? Waalaikumsalam, ya di rumah saya sebentar ya. Teriak Raya yang sedang mencuci piring di dapur. Tak lama Raya pun keluar menemui kedua sahabatnya. Hai Tasya dan Santi, maaf ya aku lama buka pintu, soalnya aku lagi mencuci piring di dapur, kata Tasya. Tidak apa-apa, Mbak. Kami pun sudah bisa menunggu kamu lama, kata Santi sambil tersenyum kecil melirik ke Raya Tasya. Tasya pun membalas senyum kecil Santi. Mereka sama-sama tersenyum bahwa tertawa lepas. Kita mau bermain atau banyak ngeblok di rumah saja? Ini kata Tasya. Gimana keluar kita bermain lompat tali di taman? Lapang saja, jawab Santi. Oke, setuju. Bagian kita jika sudah lama tidak bermain lompat tali ya kan ya, kata Tasya. Tasya dan Santi mengangguk bersama. Yuk kita segera ke lapang agar nanti tidak terlalu panas ketika bermain. Juga sudah lama tidak bermain lagi. Santi sambil memandang Tasya dan Raya
Sebentar, aku pamitan dulu dengan ibu dan ayah. Ya, kata Tasya. Saya segera berpamitan kepada ayah dan ibu sedang bersantai di dalam rumah. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompoknya buaya. Kelompok buaya, silakan kelompok buaya. Terima kasih sudah mempresentasikan presentasinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok buaya? Silakan. Kelompoknya Ambar. Ayo, silakan Mbak Ambar tanggapi hasilnya. Bacanya tidak jelas. Terus Macet-macet. Terus kurang tadi judulnya nggak ada. mulai judul ya, kalian harus diberi judul. Ini judul. Nah, ini beri judul ya. Terus lagi. Terus kurang serius. Kurang serius. Oke, banyak bersendagurungnya di depan ya. Oke, nggak masalah. Mari besok lebih bagus lagi ya. Kelompok yang ketiga, maju yang nomor 3 ya. Nomor 3, ayo. Ya. Maju, siap semuanya? Ya, siap 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok kucing. Apa? Kucing. Oh iya, Jadi kami belajar melewati Alexandria judul berangkat sekolah. Kring bunyi jam di atas mejaku berbunyi. Tepat pukul 05.00. Dimas bangun dari tidurnya. Dimas pun segera membaca doa dan merapikan tempat tidurnya. Selamat pagi buku yang cantik, kata Dimas sambil mencium ibunya yang sedang memasak di dapur. Selamat pagi anak-anak, jangan mencium buku dulu ya, karena masih bau jiko, kata ibu. Seraya menutup hidungnya dan tersenyum. Dimas hanya tersenyum saja setelah itu. Dimas pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian Dimas melanjutkan belajar dan memasukkan buku-buku pelajaran di atas. Oh iya, perkenalkan namaku Dimas. Aku merupakan salah satu siswa SMP sekolah swasta yang di Maos, Kabupaten Cilacap. Walaupun sekolahku terkenal dengan sebutan anak-anak nakal, tetapi aku pun senang karena tidak semua anak-anak di sekolahku nakal, seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Buku pun menunjukkan 05.30 saatnya Dimas untuk mandi dan persiapan berangkat sekolah. Dimas sudah selesai waktu mandinya, tanya ibu. Sebentar lagi bu, saat Dimas. Tak lama Dimas pun keluar dari kamar mandi menuju ke kamarnya. Dimas berpakaian seragam, minyak wangi dan tabungan mengisi rambut yang hitam dengan rapi. Di jalan Dimas bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka pun ngobrol sambil berjalan menuju ke sekolah. Sampainya di sekolah, Dimas dan kawan-kawan duduk sambil menunggu jam masuk sekolah. Tak lama bersekolah bunyi dan anak-anak termasuk Dimas tidur yang tenang. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus. Ya, tepuk tangan.
Gadis Putri Mahesa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul aktivitas saat liburan sekolah. Saya merupakan salah satu siswi di salah satu sekolah swasta favorit yang ada di Kecamatan Maus, yaitu SMP PGRI 9 Saya sekarang duduk di kelas 9. Saya termasuk anak yang mudah bergaul sehingga dia memiliki banyak teman baik di rumah maupun di sekolah. Dia memiliki dua sahabat yang bernama Tasya dan Santi. Mereka bersahabat dari TK sampai sekarang. Mereka pun bersekolah di sekolah yang sama. Rumah mereka juga berdekatan. Karena lapangan yang mereka menghibur bermain dengan rumah saya, mereka sampailah di tempat tersebut. Ternyata di lapangan sudah banyak anak yang sedang bermain mengisi liburan sekolah. Ada yang bermain sepak bola, balapan sepeda, petak umpet, dan lain-lain. Saya dan teman-teman pun segera mencari tempat yang nyaman untuk bisa bermain bola tali dengan leluasa. Ketika tali sedang diikat, tiba-tiba Tasya melepaskan tali yang dipegangnya. Itu sehingga Raya terjatuh karena keliling tali. Santi pun mengetahui perbuatan Tasya. Aduh, kakiku sakit, kata Raya sambil nangis dan mengelus-elus kakinya. Siti pun segera menghampiri Raya dan menenangkan Raya, sedangkan Tasya diam saja di tempat. Tak lama Tasya pun menyadari dengan perbuatan Tasya, meminta maaf ke Raya dan Tasya, maafkan aku ya, sebenarnya aku sengaja melepaskan talinya karena kamu terlalu lama bermain lompat talinya, sedangkan aku menilainya pun masih lama. Aku pun pengen bermain lompat tali, tidak kemudian besarkan terus kata Tasya sambil mengulurkan tangan ke Raya. Ia tidak apa-apa sih, mungkin dengan aku jatuh aku tadi tahu kalau kamu aku juga ya karena bermain terlalu lama. Jawab Raya sambil membalas. Maafkan kepada Tasya. Tasya juga meminta maaf ke Santi dan Santi pun memaafkan Tasya. Mereka bertiga saling memaafkan satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya. Ada yang mau menanggapinya? Wow, kelihatannya sudah semakin bagus ya dalam presentasinya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor terakhir, nomor undian terakhir ya. Silakan maju. Tepuk tangannya. Silakan maju. Ya, silakan maju. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, perkenalkan kami dari kelompok. Kamu terdiri dari nama kelompok satu Gandhi, dua Eko, Dian, lima Tano, keempat Dian ke rumah Susu. Ada satu Bupati dari yang secara ada seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dari namanya disebut dari berdasarkan mengunjungi tentunya di sebuah kota. Ketika saya turun di hujan dinaiki di depan di utara pernah hidup. Yang lalu di jalan dari ketika datanglah seorang
Ya, apa lagi? Ini hendak kemalam ya, yang apa karena itu dari hendak naik sebab materi perbulan tempatnya di luar dari rumah saya dari kita sering bersama-sama ya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau menanggapinya? Oke, kelompok dari kami berdua. Boyan. Kurang jelas. Terus anggotanya kebanyakan. Sisanya jadinya dijadikan satu. Terus apa lagi? Kurang fokus. Kemudian kelompoknya bar. Kurang jelas. Badan yang kurang lancar. Terus kayak apa sih? Ya, ya kayak nggak baca gitu loh. Kayak nggak baca, nggak serius ya. Oke, cukup itu saja. Ya, terima kasih. Itu masukan dari teman-teman kalian ya. Oke. Kemudian silakan penampilan presentasi tadi supaya ditanggapi oleh teman-teman sehingga kalian nanti ketika pertemuan selanjutnya disuruh untuk presentasi lebih baik dari yang hari ini ya. Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti biasa. Silakan dudukkan masingnya sudah pada di tempatnya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, nah tadi kita sudah belajar mengenai menulis teks cerita pendek. Kesimpulannya, nah kita mau menuju ke titik akhir atau pertemuan bagian penutup, ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran ini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, kesimpulannya adalah Samara, silakan. Buat kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai apa? Langkah-langkah menulis teks cerpen. Ya, kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar mengenai langkah-langkah menulis teks cerpen. Yang pertama apa? Menentukan ide. Yang kedua, membuat kerangka cerpen. Yang ketiga, mengembangkan kerangka cerpen menjadi teks cerpen secara utuh. Dan yang terakhir adalah memberi judul atau menyunting cerpen. Itulah kesimpulan pada hari ini. Nah, sebelum guru tutup, ya, guru mau memberikan penilaian, ya, penilaian peserta didik mengenai kegiatan belajar kalian. Di sini penilaiannya, kamu tulis nama, kelas, nomor absen tidak hafal, kalau tidak hafal tidak usah. Kemudian dijawab pertanyaan, jawabannya sini A, ya A, B atau C dan seterusnya. Tidak usah nyontek karena ini adalah hasil introspeksi diri kamu sendiri ya. Jawabannya cepat, hanya 10 soal saja. Paham? Ini adalah penilaian diagnostik non kognitif mengenai
yang benar, tidak ada yang salah, karena kalian yang menilai sendiri. Dibaca tahu jawabannya, itu jawaban dari diri kamu sendiri. Sudah selesai? Ya, sudah selesai, boleh dikumpulkan? Ya, dikumpulkan hasilnya dari depan ke dari belakang ke depan, boleh ditarik. Ya, jangan lama-lama. Lanjut. Nah, tadi guys gambar kesimpulan sudah penilaian asesmen diagnostik kognitif, non kognitif. Nah, sekarang kita lanjut. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kalian tahu apa ini? Ya, stick note. Ya, stick note. Ini kalian nanti tulis perasaan kalian hari ini tentang materi hari ini. Ya, boleh menggunakan Korea. Perasaan hari ini menyedihkan. Kurang semangat. Atau bagaimana, terserah kalian ya. Boleh menggunakan gambar juga boleh. Ya, paham? Jadi kalian apa yang kamu dapat hari ini kamu tulis di stick ini. Bagian yang direct jangan taruh itu ya. Nanti di satu kamu nggak bisa dilewati. Jadi bagikan stick note-nya satu atas satu. Nanti dikumpulkan atau ditempelkan di depan papan itu yang sudah berbuat, ya. Yang sudah terima langsung ditulis. Ya, perasaannya mau menggunakan gambar juga boleh, gambar senyum atau gambar apa, ya. Apa? Boleh gambar crop. Gambarnya jelas, ya. Yang mau menggunakan kalimat juga boleh, ya. Bebas, buku tidak akan marah, bu bosan bu, banyak bu. Nah, bagaimana kan nggak tahu bu, kamu yang marah, ya. Sudah? Ya sudah, sudah dilakukan sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Kamu ngomong apa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya ngomong apa? 4 kan? Kelompoknya pada ngomong berapa? Oh 5. Ya udah, langsung diberi nama juga boleh. Nggak usah yang
Kali ini belajarnya gimana ini? Iya, kelompok 2 baru. Karena itu baru kelompok 2. Yang baca nomor. Nah. Iya, oke. Tanpa nggak usah dilem. Satu lagi, sana. Satu. Oke. Tato nilainya guru itu terlalu mendalam kayaknya ini. Jadi ramai ya. Lumayan banyak yang mirip kelihatannya itu paling banyak. Banyak ya, pokok dalam nanti cerpen ini tato ini. Ya, silakan tapi mungkin bacakan satu ya. Tapi tidak dari siapa-siapa aja ya, lihat saja. Oke, terima kasih Tante. Oke, kelompok 1 ada gambar dan oh iya, oke, guru bacakan. Ada yang berkomentar, saya sedih karena saya tidak bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, loh ya. Terus kemudian seru dan kegiatannya menyenangkan, tapi kurang bersemangat. Nah, semangatnya kenapa? Udah siang? Belum makan? Atau bagaimana? Lapar ya? Oke, ini udah nanti guru bacakan. Ada yang menggunakan emoticon, ada yang oh iya, karena kalian kelas dadakan ya. Jadinya kalian tidak ada persiapan sama sekali. Oke, terima kasih. Refleksi pembelajaran hari ini. Kita masuk kegiatan penutupnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan saya beri tugas untuk membuat teks cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Kamu kan punya pengalaman pribadi kan, baik menyenangkan ataupun menyedihkan. Nanti buatlah teks cerpennya ya. Karena tadi buat diskusi. Nah, pertemuan ini kalian tugasnya adalah individu ya. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh bertanya kepada guru. Terima kasih untuk pertemuan ini. Kita tutup dan berserah. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kedua. Silakan.